Kelestarian alam dan ekosistem merupakan faktor pendukung penting keberlanjutan peradaban. Cita-cita utama dari semua peradaban adalah sejahtera dan bahagia. Pada sudut pandang material, kesejahteraan ekonomi yang dibangun dari penguatan komunitas akan berkontribusi positif pada upaya pelestarian ekosistem. Dalam konteks yang lebih kecil, kelestarian hutan desa memegang peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kampung Dumaring dan sekitar hutan desa. Guna meningkatkan kontribusi masyarakat terhadap kelestarian hutan desa, KLK Indonesia mendukung inisiatif tersebut melalui program kolaborasi konservasi hutan desa atau Kontandes. Kemudian tahun 2020 program kolaborasi mulai berjalan, di mana pada saat itu dilakukan oleh pendampingan oleh Aksianta, kemudian Belantara bekerjasama dengan KPH Beropantai, dan tentu saja program didukung oleh KLK. Desain awal adalah kita akan sesegera mungkin menghadirkan kemanfaatan ekonomi bagi warga Dumaring. Pondasi membangun kesejahteraan adalah memastikan akses dan aset masyarakat terhadap sumber daya alam. Kegiatan-kegiatan apa saja yang akan disusun, itu ada biasanya dalam RKP, Rencana Kerja Pemerintah Kampung. Sehingga tentu pemerintah kecamatan sangat mendukung sekali ya usaha dan upaya pemerintah kampung dalam rangka untuk mengembangkan usaha wisata yang ada di Kampung Dumaring. Setelah ada program kolaborasi pendampingan di kita, yaitu melalui Yayasan Belantara, Aksianta, dan KLK, alhamdulillah di tahun 2021 pemerintahan Kampung Dumaring itu mendapat predikat sebagai kampung wisata. Karena seperti yang kita lihat, salah satu usaha masyarakat yang melalui pembinaan dan dampingan dari teman-teman program itu adalah Taman Sungai Dumaring, sudah menjadi ikon di Kampung Dumaring. Kegiatan ekonomi masyarakat Desa Dumaring sebelum program hadir umumnya berbasis pertanian dan perkebunan. Dalam perkembangannya, program Kontandes menempatkan ekonomi wisata sebagai pendorong perkembangan sektor yang lain dan menetapkan sektor wisata sebagai lokomotif ekonomi di Kampung Dumaring melalui kemandirian masyarakat. Di sisi lain, karena pasar yang kita datangkan lewat wisata, itu KUPS yang lain juga mulai muncul. Seperti misalnya ada Aren, ada KUPS Aren, ada KUPS Madu Kelulut, ada KUPS Imba Pembibitan, yang itu tentunya saling berintegrasi dengan program kita. KLK Indonesia mendedikasikan program kolaborasi untuk mendukungnya. Jika dikelola dengan bijak, alam menyediakan banyak sumber daya bagi masyarakat sekitar hutan guna mendukung kehidupan sosial dan kegiatan ekonomi. Dengan adanya TSD di Kampung Dumaring ini sangat banyak sekali yang dapat dirasakan warga di sini. Di antaranya yang pertama, adanya lapangan kerja untuk masyarakat di sini. Terus yang kedua, adanya peluang usaha yang bisa menambah perekonomian masyarakat di sini. Saat ini TSD sudah berjalan tahun ketiga dan untuk karyawannya total jumlahnya semuanya ada 13 orang, di mana 4 orang itu adalah karyawan tetap. Sedangkan yang sisanya 9 orang itu adalah paruwar. Perkenalkan, nama saya Madi, pekerjaan saya nelayan dan mengambil nibul. Sudah hampir setahun kami bergabung di KUPS Lalimut. Alhamdulillah yang 20 kotak sudah siap panen dan bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Nama saya Nawir. Saya masuk di anggota KUPS ini kurang lebih 1 tahun. Pekerjaan saya sebelumnya nelayan. Aku kerja yang begini nih. Hitunglah 20 aja sehari saya produksi, lumayan 200.000. Ya kan? Itu lumayan sudah mencukupi. Yang kan 250 lah per harinya. Ya sudah kedepannya memang sudah kuperhitungkan. Oh begini makanya aku lepas dari laut. Mendingan begini.
kerjanya. Nama saya Iwan, saya pengurus UPS Imba. Kami juga memproduksi bibit tanaman perkebunan, diantaranya ada rambutan, ada nangka, ada durian, selanjutnya ada cempedak, ada juga jengkol, petai. Itu diantaranya ada 6 jenis tanaman perkebunan. Ya, untuk perekonomian sangat membantu kami. Ya. Ada penghasilan dari penjualan itu kan ada keuntungannya. Dari hasil keuntungan inilah kami bagi. Gitu. Wirausaha berbasis hutan desa tersebut didasarkan atas potensi yang ada di hutan desa dan sekitar kampung. Pada tahun ketiga program berjalan telah menunjukkan capaian-capaian yang diakui dan diapresiasi oleh para pihak. Selama LPHD Panglima Jerung berjalan dan didampingi oleh program kolaborasi, LPHD Panglima Jerung sudah berhasil meraih juara lomba Wana Lestari, juara 1 tingkat Provinsi Kalimantan Timur, dan juga berhasil meraih juara 3 tingkat nasional. Adanya prestasi yang kami raih membuat orang-orang yang berada di dalam maupun di luar Kalimantan Timur itu datang berkunjung ke Kampung Dumaring untuk belajar dan melihat bagaimana sistem pengelolaan KUPS yang berjalan. Bayangkan, pada suatu bentang alam, produk sebuah komunitas saling terhubung dengan produk komunitas lainnya. Itu adalah cikal bakal sinergi kekuatan ekonomi. Jejaring itu akan lebih memiliki pengaruh di tingkat pasar, setidaknya pada bentang alam tersebut. Hal inilah yang menjadi konsen program Kontandes mendukung rencana kerja Lembaga Pengelola Hutan Desa Panglima Jerung. KPHP Bulu Pantai sangat mendukung pengelolaan hutan desa Dumaring dilakukan secara kolaboratif dan berbasis bentang alam. Karena hutan desa Dumaring merupakan penyangga dari semua sungai yang ada di Kecamatan Talisayan dan Kecamatan Biatan. Dan Lindung Dumaring juga bagian dari bentang alam Kars Kaltim. Dalam pelaksanaan kolaborasi, yang perlu dibangun adalah keseimbangan peran antara konsultan, LPHD, dan kampung. BMK itu adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah Kampung Dumaring yang difungsikan dengan kebutuhan desa sesuai dengan potensi desa masing-masing. Proses pemasaran di BMK itu yaitu adalah yang dipasarkan adalah madu. Prosesnya adalah pemasaran hasil kerjasama antara KUPS, madu, dan BMK. Strategi yang kita jalankan terkait pemasaran madu yaitu dengan membuat desain kemasan yang lebih cantik dan packaging yang lebih menarik. KLK Indonesia meyakini bahwa sinergi program Kontandes mampu menciptakan sumber daya komunitas pada satu bentang alam. Ini merupakan pondasi peningkatan daya tawar masyarakat. Program kolaborasi selalu belajar dari proses pelaksanaan program-programnya karena pembelajaran yang terus-menerus baik dari keberhasilan ataupun kegagalan akan menyempurnakan kemampuan dalam pelaksanaan program di masa datang. Rencana kita ke depan adalah peningkatan produksi, perbaikan kualitas, perluasan pasar, dan penguatan jaringan. Target konkretnya adalah bagaimana wirausaha yang sekarang sedang dibangun ini setidaknya akan bisa menjadi sumber ekonomi pokok atau sumber pendapatan utama bagi beberapa penggiatnya. Saya selaku masyarakat di Desa Dumaring yang menerima program akselerasi LPHD Panglima Jerung yang ada di Dumaring ini. Program ini sudah berjalan cukup lama dan dari program ini juga membantu masyarakat di Desa Dumaring ini sehingga ekonomi dari sisi ekonomi masyarakat sangat. Alasan memilih TSD untuk tempat berwisata karena tempatnya masih asri, terus alhamdulillah deket juga jaraknya dari rumah, terus wisata dan wahananya juga bagus-bagus, cocok untuk anak-anak, keluarga, untuk santai-santai. Program Kontandes berperan dalam memfasilitasi proses pembelajaran dan pengembangan pengetahuan baik bagi pengelola maupun antar komunitas.
Sinergi kolaborasi tetap relevan terkait tantangan di masa depan agar program Kontandes tetap berjalan dan mampu beradaptasi sesuai dengan dinamika perkembangan lembaga pengelola hutan desa dan kelompok usaha perhutanan sosial.